teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-41. Levin mengantar sang istri ke Ardetela Group, yang sekarang saham perusahaan tersebut sebagian besar sudah menjadi miliknya. Dia pergi ke sana karena rapat saham akan dilakukan hari itu. Levin berjalan dengan percaya diri sambil menggandeng tangan istrinya menuju gedung Ardetela Group. Diiringi langkah pasti dan tatapan tajam, mereka berdua tampil anggun di balik setelan busana mewah yang mereka kenakan. "Tuan, Nyonya Manas," sapa Burkov sopan sambil sedikit membungkukkan badan, yang sudah menunggu di depan gedung Ardetela Group bersama orang-orangnya. "Apa semuanya sesuai rencana, Burkov?" tanya Levin memastikan. Burkov mengangguk pelan. "Semuanya sesuai permintaan Anda, para pemegang saham tersisa juga sudah berkumpul," jawabnya mantap. "Bagus, kita masuk sekarang," ucap Levin tegas. "Silakan Tuan, Nyonya." Burkov memberikan jalan pada Levin dan Cassandra agar berjalan di depan. Levin tersenyum simpul pada istrinya, dia menggandeng sang istri memasuki gedung Ardetela Group. Burkov, Lisa dan yang lainnya mengekori dari belakang. Semua karyawan Ardetela Group yang melihat kedatangan Levin, mereka langsung membungkukkan badan, karena tahu jika Levin akan menjadi pemilik perusahaan tersebut. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di ruang rapat. Levin memberikan dukungan pada Cassandra sebelum memasuki ruang rapat saham. Sebagai pemegang saham mayoritas, Levin memiliki hak suara yang sangat besar dalam menentukan pemilik baru perusahaan. Dia merasa optimis bahwa hasil rapat akan menguntungkan dirinya dan istrinya, serta memastikan masa depan Ardetela Group yang akan berganti nama, Manas Industri. Begitu memasuki ruangan rapat, para pemegang saham lainnya segera memberikan hormat dan menyapa Levin dengan sopan. Kecuali ayah Angelo yang tampak tidak senang, namun Levin tetap tenang dan fokus pada tujuannya. Rapat saham dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Dewan Komisaris, yang kemudian memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait calon pemilik baru perusahaan. "Tidak perlu basa-basi, aku yakin sebenarnya kehadiranku di sini tidak ada artinya, benarkan Tuan Manas?" Tiba-tiba Ardian Ardetela buka suara, membuat seluruh jajaran direksi yang kebanyakan sudah diganti orang-orang Burkov menoleh bersamaan, begitu juga dengan Levin. Melihat hal itu Burkov menghela nafas, dia beranjak dari duduknya, membawa sebuah berkas memberikannya pada Levin. "Aku sudah menandatangani berkas pengalihan saham ini, aku sadar sudah tidak memiliki hak lagi untuk berada di perusahaan ini." Ucapnya tidak berdaya, tiba-tiba dia bertekuk lutut di hadapan Levin. "Tuan Manas, tolong biarkan keluargaku hidup normal kembali, aku sudah merelakan saham Ardetela Group secara cuma-cuma untuk Anda." Levin mengerutkan kening, dia mengambil berkas tersebut, memberikannya pada Burkov, meminta dia mengeceknya, apakah perkataan Ardian benar atau tidak. Burkov pun dengan teliti mengecek berkas tersebut, setelah beberapa saat dia mengangguk pada Levin, menandakan kalau berkas tersebut benar-benar asli. "Jadi, apa kau akan menyerah begitu saja? Apa kau tidak ingin memenuhi keinginan anakmu menghancurkan pernikahanku?" tanya Levin sambil tersenyum sinis. Ardia membelalak terkejut, dia segera mendongak menatap Levin sambil menggelengkan kepalanya, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. "Tuan Manas, aku tidak akan melakukan hal bodoh semacam itu, tolong percaya padaku," ujar Ardian dengan wajah ketakutan. Ardian sadar, melawan Levin sama saja akan menghancurkan keluarga Ardetela. Sebelum itu semua terjadi lebih baik dia kehilangan saham Ardetela Group secara cuma-cuma, daripada harus kehilangan semua asetnya. Levin beranjak berdiri menatap semua orang yang ada di ruang rapat dengan sorot mata tajam. "Dengar baik-baik kalian semua, kejadian ini buat pelajaran untuk kalian, di mana jangan pernah meremehkan orang yang sedang berada di bawah. Lihatlah saat orang yang diremehkannya sekarang berada di titik ini, apa kalian bisa menerima konsekuensinya?" Suara Levin bagai petir di siang bolong, semua orang di kota Aranka tahu siapa Levin. Menantu hina di keluarga Norma, dia menjadi bahan perbincangan seluruh kota karena dianggap tidak bisa melakukan apapun. Kelebihan Levin hanya bisa mendapatkan istri yang merupakan salah wanita tercantik di kota Aranka. Namun, Levin Manas yang dulu mereka rendahkan, kini menjelma menjadi sosok yang sangat mengerikan di kota Aranka. Jelas saja hal tersebut membuat semua orang tidak berani untuk melawannya, bahkan untuk menatap matanya saja sekarang mereka akan berpikir dua kali. Semua orang di ruang rapat tidak ada yang berani berbicara, semuanya menundukkan kepala, membiarkan Levin berbicara sesukanya. "Pergilah Ardian Ardetela, kali ini aku memaafkanku, tapi jika lain kali ada salah satu keluargamu berani mengusikku, jangan harap aku akan memaafkan kalian," ujar Levin dengan suara tegas. Tentu Tuan Manas, aku akan mengingat itu baik-baik, terima kasih," jawab Ardian, segera bergegas berdiri dan mengajak orang-orangnya pergi dari ruang rapat. Setelah kepergian semua keluarga Ardetela dari ruang rapat yang menandakan kalau mereka sudah menyerahkan semua saham perusahaan tersebut. Rapat kembali berlangsung dengan Levin yang mengangkat istrinya menjadi pemilik sekaligus CEO Ardetela Group. Levin dengan mantap menyampaikan suaranya, diikuti oleh istrinya yang juga memberikan beberapa patah kata. Para pemegang saham yang ada di pihak Levin semuanya tidak keberatan, setuju dengan apa yang disampaikan pasangan suami istri tersebut. Levin merasa lega dan bangga. Sekarang istrinya sudah menjadi pemilik baru Ardetela Group, dia yakin bahwa perusahaan akan terus berkembang di bawah kepemimpinan Cassandra. Levin tersenyum pada istrinya dengan bangga dan berbisik. "Selamat sayang.
Masa depan Arditela Group sudah di tangan yang tepat. Cassandra tersenyum kecut. Dia sadar jika bukan karena Levin dirinya bukanlah apa-apa. Kau terlalu berlebihan. Jawabnya sambil menghela nafas tidak berdaya. Levin berbicara beberapa patah kata lagi. Sebelum akhirnya membubarkan rapat tersebut setelah seleksi, dia meninggalkan ruang rapat dengan senyuman kemenangan, bersama sang istri, menuju ruangan CEO Arditela Group. Ah, akhirnya aku bisa hidup damai dengan istriku. Ucap Levin seraya duduk di sofa ruangan CEO istrinya. Cassandra mengulas sebuah senyum, dia duduk di samping sang suami. Jadi, apa rencana kamu selanjutnya? Aku mungkin akan sibuk beberapa hari ini untuk menyetabilkan perusahaan. Ucapnya sedih, karena tidak akan bisa bermesraan sepanjang hari lagi dengan sang suami. Entahlah, ke rumah bordil mungkin. Jawab Levin menggoda sang istri sambil menaik turunkan alisnya. Cassandra langsung mengerutkan kening. Berani ke sana, aku tidak akan pulang ke rumah. Tegurnya dengan ketus. Levin mengulas sebuah senyum. Yakin tidak mau pulang, tidak akan gengsi dengan juniorku? Godanya lagi. Sayangi. Pada akhirnya Cassandra pun tidak bisa marah dengan Levin, karena sadar suaminya sekarang bisa melakukan apapun yang dia mau. Levin tertawa kecil melihat Cassandra cemberut. Aku hanya bercanda, punya istriku saja masih bagus, buat apa nyari yang lain? Ucapnya sambil meraih dagu Cassandra dan mengecup bibirnya. Cassandra tersenyum simpul, wajahnya merah merona, tersipu malu. Apakah kalian tidak bisa bermesraan, jika tidak ada aku? Kau, tegur Lisa yang merasa kesal melihat pasangan suami istri itu terus bermesraan di hadapannya. Levin dan Cassandra seketika menoleh, mereka berdua hanya tersenyum tipis, melihat wajah Lisa yang tampak cemberut. Ya sudah, aku pergi dulu, ada sesuatu yang harus aku kerjakan, selamat bekerja sayang. Ucap Levin seraya beranjak dari duduknya. Cassandra mengangguk. Awas, jangan lakukan hal-hal aneh. Serunya saat Levin sudah berjalan keluar dari ruangan. Levin hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya, meninggalkan sang istri yang akan memulai pekerjaannya sebagai CEO di hari pertama. Setelah keluar dari ruangan Cassandra, terlihat sorot mata Levin berubah menjadi sangat serius, dia memikirkan tentang namanya yang ada tambahan Lorgets. Kenapa tiba-tiba ada nama itu? Gumam Levin dalam hati, pasalnya dari dulu dia hanya tahu kalau namanya Levin Manas. Levin kemudian berusaha keras mengingat kembali masa lalunya. Dia pun teringat saat dirinya tiba-tiba terbangun di kolong jembatan tanpa mengingat apapun ketika usianya 7 tahun. Meskipun hidup sendirian sejak kecil tanpa mengingat keluarganya, tetapi Levin menjalani hidup biasa saja. Tidak ada yang mengganggunya berlebihan kecuali cacian dan hinaan karena dia tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang menyakiti Levin kecil, bahkan penculik pun tidak berani mendekatinya, seolah ada yang melindungi dia. Tanpa terasa Levin sudah sampai di lantai bawah dan keluar dari perusahaan, sembari memikirkan kejadian tersebut. Dia makin penasaran dengan keluarganya dan asal-usulnya dari mana. Tiba-tiba Levin merasakan ada beberapa orang yang sedang mengawasinya di berbagai titik. Levin mengepalkan tangannya, dia dengan sigap langsung mengejar salah satu dari mereka. Sosok yang mengawasi Levin tersebut menyadari kalau dia akan ditangkap, dia pun segera berlari mencoba menghindari Levin. Berhenti! Seru Levin sambil berlari sangat cepat mengejar sosok orang memakai masker dan jaket bertudung hitam. Terjadi kejar-kejaran antara Levin dan sosok tersebut. Rico yang melihat tuannya sedang mengejar seseorang, dia pun bergegas ikut mengejarnya. Sosok tersebut terus berlari, seolah menghindari Levin, hal itu tentu membuat Levin semakin geram. Ah, sial! Gerutu Levin yang mulai kelelahan akibat sosok tersebut tidak mau berhenti. Levin melihat pria itu masuk ke sebuah gang. Dia melihat sebuah batu, langsung melemparkannya dengan sangat keras, karena tubuhnya sudah mendapatkan penguatan, lemparan Levin begitu sangat cepat. Swoosh! Sosok tersebut menyadari lemparan Levin, dia langsung menghindar dengan refleks cepat, tudung jaketnya terserempet batu tersebut hingga robek. Duak! Batu tersebut menghujam sangat keras ke sebuah dinding, menancap di sana, membuat dinding sekitar batu tersebut retak. Sosok yang berlari itu berhenti, tak berselang lama Levin dengan napas terengah-engah sampai di belakang sosok tersebut yang tidak melarikan diri lagi. Cukup kejar-kejarannya, siapa kau? Bentak Levin sembari menyetabilkan nafasnya. Namun, mata Levin membelalak ketika tiba-tiba pria itu sudah ada di depannya hanya dalam sekejap mata. Kemampuanmu masih sangat jauh dari harapan, teruslah berkembang, kami akan menunggumu sepenuhnya bangkit. Ucap pria tersebut di telinga Levin yang tertegun karena tidak bisa menyeimbangkan kecepatannya dengan sosok tersebut. Bab ke-42. Sosok pria bermasker dengan jaket hitam itu tiba-tiba melompat tinggi, melayang di udara dan mendarat dengan mulus di atap bangunan sekitar, seolah menjadi ninja yang mahir. Levin hanya bisa menatap takjub dan terpana, tak menyangka jika pria tersebut memiliki kekuatan spesial serupa dengannya, seolah diberkahi oleh sistem yang sama. Tuan! Seru Rico yang tiba di lokasi Levin dengan nafas terengah-engah, wajahnya tampak khawatir. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tanyanya sambil menatap Levin, ingin memastikan bahwa pemuda itu tidak mengalami cedera. Levin tersadar dari lamunannya, dan menyadari kehadiran Rico yang telah datang menolongnya. Aku baik-baik saja. Jawab Levin sambil tersenyum kecil, berusaha menenangkan hati Rico yang gelisah. Dia melirik ke arah tempat pria bermasker itu tadi berdiri, kemudian menatap ke arah bangunan-bangunan yang telah dilewati pria tersebut. Siapa orang yang Anda kejar barusan, Tuan? Tanya Rico penasaran, ingin mengetahui identitas pria bermasker yang memiliki kekuatan spesial itu. Levin menggeleng. Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia bukan orang sembarangan. Ucapnya,
dengan ekspresi wajah serius. Levin merasa penasaran dan takjub dengan kemampuan pria bermasker itu. Dia tahu, pertemuan ini bukanlah kebetulan semata. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam terkait kekuatan spesial yang mereka miliki. Semenjak dia mendapatkan sistem, keanehan demi keanehan terus bermunculan di sekitarnya. Kita pulang, Rico. Ucapnya sambil menepuk pelan bahu Rico, lantas berjalan kembali ke parkiran mobil Arditella Group. Rico hanya mengangguk, dia menatap ke atap bangunan sebentar, sebelum dia mengikuti Levin kembali ke mobil. Setelah kembali ke parkiran mobil, terlihat 3 orang pria bermasker mengenakan jaket hitam kembali muncul sambil memperhatikan Levin dari atap gedung. Bos, kenapa kita tidak menunjukkan diri saja langsung, mengatakan pada beliau tentang apa yang terjadi? Tanya salah satu pria bermasker. Sosok yang dipanggil bos menatap tajam ke arah Levin yang sedang berjalan ke mobilnya. Belum waktunya dia tahu siapa kita, jika kita menunjukkan diri sekarang, yang ada dia akan mendapatkan banyak masalah, sementara kekuatan kita masih kurang untuk melindunginya. Jawabnya mantap. Sosok yang terkahir terdengar menghela nafas, lantas buka suara. Jadi, sampai kapan kita akan melindunginya dari kegelapan? Sudah sangat lama kita selalu berada dalam bayangannya. Sabarlah sedikit lagi, tetap fokus berada di sisinya, aku yakin sebentar lagi akan banyak orang yang mengincarnya. Jawab sosok yang dipanggil bos. Mereka bertiga pun kembali mengikuti Levin, seperti pasukan bayangan. Selalu ada di sekitarnya tanpa sepengetahuan dia. Sementara itu di dalam mobil, Levin masih penasaran dengan sosok tersebut, dia merasa ada yang aneh. Jika sosok itu musuh, seharusnya tadi dia pasti berkelahi dengannya. Namun, sosok tersebut seolah hanya mengawasinya saja. Melihat Levin yang tampak sedang melamun di belakang lewat spion dalam, Rico menegurnya. Tuan, apa Anda memikirkan pria yang Anda kejar tadi? Levin menghela nafas panjang. Menurutmu, apakah dia terlihat seperti musuh kita? Dia balik bertanya, karena Rico seorang pembunuh bayaran pasti sedikit mengetahui gerak-gerik orang seperti itu. Entahlah Tuan, tapi kami juga pernah melihat mereka, sewaktu Anda di mall. Jawab Rico lemah. Levin mengernyitkan dahi. Mereka ada di sana juga? Tanyanya sedikit terkejut. Rico mengangguk, lantas menjawab. Benar Tuan, tapi melihat kami bergerak, mereka hanya memperhatikan kita saja, tidak melakukan apapun. Mendengar hal itu Levin semakin penasaran dengan sosok tersebut. Apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya? Rico, apa kamu sudah menghubungi Lloyd, untuk mencari tahu siapa orang tersebut? Tanya Levin lagi. Sudah Tuan, saya meminta bos untuk meretas CCTV yang ada di sekitar tempat tersebut. Jawabnya mantap. Levin mengangguk mengerti, dia bersyukur memiliki Lloyd dan bawahannya yang bisa diandalkan untuk mencari tahu siapa sosok yang sedang mengawasinya tersebut. Sementara itu di Diamond Castle, terlihat 2 orang yang penampilannya sama persis dengan 3 sosok yang mengawasi Levin sedang berdiri di atap kastil tersebut. Salah satu dari mereka menatap halaman kastil dengan seksama, lantas salah satu dari mereka buka suara. Sudah lama kita tidak melihat tempat ini, walaupun sudah sedikit berubah, tapi rasanya bernostalgia. Jangan terbawa perasaan, kita di sini bukan untuk mengambil alih tempat ini, fokuslah pada misi. Kau tegur sosok satunya. Kamu benar, kita sekarang bukan siapa-siapa, semoga saja Tuan muda bisa mengembalikan keluarga Lord Gates. Ujarnya penuh harap. Sosok satunya menghela nafas berat. Sudah, kita harus cepat menyelesaikan misi ini. Ucapnya sambil menepuk bahu rekannya dan bergegas masuk ke Kastil Diamond. Mereka berdua seolah sudah tahu tentang Kastil Diamond, mengedap-endap, menghindari setiap pengawal yang berlalu lalang berjaga di lorong-lorong kastil. Hingga mereka pun sampai di sebuah ruangan penyimpanan berkas, mereka berdua pun bergegas masuk dan menutup pintu. Kita harus cepat! Ucap salah satu dari mereka. Rekannya mengangguk, salah satu dari mereka mulai mencari sesuatu di tumpukan berkas-berkas yang ada di ruangan tersebut. Sementara orang satunya waspada di depan pintu. Orang yang berjaga di depan pintu mendengar suara langkah, langsung meminta rekannya bersembunyi. Pintu pun terbuka, seperti dugaan orang yang berjaga. Mereka berdua sudah bersembunyi di balik kegelapan, agar orang yang datang tidak mengetahui keberadaan mereka. Namun, dugaan mereka salah. Terlihat Mahesa Lavendra dan beberapa sosok pengawal terbaiknya datang ke tempat itu. Suara langkah kaki Mahesa terdengar sangat tenang, seolah sudah mengetahui keberadaan 2 sosok yang tengah mengincar sesuatu dari tempatnya. Keluarlah, kalian berdua, sebelum aku memaksa kalian keluar dengan kasar! Seru Mahesa dengan suara lantang. Akan tetapi tidak ada sahutan sama sekali dari 2 sosok tersebut yang dengan tenang terus bersembunyi di balik kegelapan. Mahesa yang tidak mendapatkan jawaban dari 2 sosok tersebut, dia memerintah pengawal terbaiknya untuk bergerak. Mereka semua mengangguk mantap, maju ke depan untuk menangkap para penyusup tersebut. Swoosh! Namun, para pengawal Mahesa baru maju ke depan, terlihat 2 siluet dari kegelapan melesat dengan cepat ke arah Mahesa. Sud! Duak! Duak! Terdengar suara benturan pukulan 2 sosok tersebut dengan pengawal pribadi Mahesa yang dapat menahan serangan mereka berdua. Lama tidak bertemu, Mahesa. Ucap salah satu sosok tersebut sambil membuka tudung dan maskernya, memperlihatkan wajah sosok tersebut dengan 2 matanya yang tidak memiliki pupil, semuanya putih, menandakan kalau dia buta. Mahesa membelalakan mata terkejut melihat sosok tersebut yang sangat dikenalnya. Zenin Lord Gates, kau! Sosok yang dipanggil Zenin menyeringai. Ternyata kau masih mengenaliku Mahesa. Ah benar, kau tidak mungkin lupa, karena ulahmu keluarga besarku mengalami kebutaan dan hanya beberapa orang yang selamat dari kekejaman kalian. Sud! Duak! Zenin melepaskan diri dari pengawal Mahesa dengan menendangnya, dia lantas mengeluarkan pisau langsung menancapkan ke leher salah satu pengawal. Arg!
Raung pengawal tersebut kesakitan. Namun, tidak sampai di situ saja, Zenin menggerakkan tangannya, hingga pisaunya merobek leher pengawal Mahesa. Darah segar mengucur deras ketika pisau Zenin memotong leher pengawal tersebut hingga putus. Brug! Salah satu pengawal tumbang, sontak saja hal tersebut membuat Mahesa dan pengawal lainnya terkejut, karena meskipun buta, Zenin dapat bertarung dengan gerakan seperti itu. Sud! Pengawal lainnya mencoba menangkap Zenin, tetapi dia bergerak sangat lincah, melakukan serangan balik bersama rekannya. Duak! Duak! Zenin dan rekannya menghajar para pengawal Mahesa dengan begitu mudah, padahal mereka merupakan salah satu orang-orang terkuat keluarga Lavendra. Zenin menghela nafas, meraskan pengawal Mahesa yang sudah terkapar. Dalam hati, dia merasa lega karena sudah berhasil mengalahkan mereka. Namun, Mahesa yang sedari tadi berdiam diri di sudut ruangan, tiba-tiba tersenyum mengejek. Sudah kuduga kalian masih hidup, karena itulah aku sudah menyiapkan kejutan untuk kalian. Seru Mahesa dengan suara lantang, membuat Zenin dan rekannya menoleh dengan wajah terkejut. Tak lama kemudian, muncul dua sosok berpakaian layaknya pendekar pedang. Mata mereka tajam dan penuh niat membunuh. Zenin yang merasakan kekuatan luar biasa dari sosok tersebut, langsung menegang dan waspada. Rekan Zenin yang sudah berhasil mengambil barang yang dicari segera berbisik padanya. Lebih baik kita pergi dari sini, aku sudah mendapatkannya. Zenin mengangguk, sadar bahwa bukan waktunya untuk menghadapi dua pendekar pedang tersebut. Zenin dan rekannya perlahan berjalan mundur, mereka berdua menggunakan kemampuan melarikan diri dengan langkah cepat. Hanya dalam sekejap mata mereka sudah berlari menjauh dari dua pendekar pedang tersebut. Di belakang mereka, terdengar Mahesa tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dari dulu kalian memang penakut. Bab ke-43. Mahesa membiarkan Zenin pergi begitu saja, dua pendekar pedang yang baru saja datang menghampirinya. Tuan, apa kita perlu mengejar mereka? Tanya salah satu pendekar pedang. Tidak perlu, cepat atau lambat mereka juga akan datang kembali. Jawab Mahesa dengan sorot mata yang tajam. Mahesa sadar, jika Zenin masih hidup, artinya keluarga Lorgetz yang selama ini menghilang juga kemungkinan masih ada yang bertahan hidup. Dia akan menunggu saat itu, untuk menghabisi keluarga tersebut sepenuhnya. Asisten Mahesa dengan tergopoh-gopoh datang ke tempat tersebut. Tuan, kami sudah melihatnya, mereka mengambil sebuah buku yang disembunyikan di dalam dinding. Ucapnya melapor sambil memperlihatkan hasil rekaman CCTV yang dia dapatkan dari ruang kendali, menggunakan tap yang selalu dia bawa. Mahesa melihat rekaman tersebut, dia mengerutkan kening karena tidak pernah tahu keluarga Lorgetz menyembunyikan sesuatu di balik dinding. Apa kau tahu, buku apa itu? Tanya Mahesa penasaran. Asisten Mahesa menggeleng. Entahlah tuan, saya juga baru pertama kali melihatnya. Jawabnya tidak berdaya. Mahesa mengepalkan tangannya, dia tidak habis pikir kalau masih ada sesuatu yang disembunyikan keluarga Lorgetz. Hubungi semua orang kita, suruh mereka waspada, keluarga Lorgetz telah kembali. Perintahnya sambil pergi dari tempat itu. Baik tuan. Jawab asistennya mantap yang bergegas menjalankan perintah. Sementara itu Zenin dan rekannya sudah jauh dari Kastil Diamond, terlihat mereka masih berlari cepat layaknya ninja, melompat dari atap rumah satu ke atap lainnya. Hingga setelah beberapa saat mereka sampai di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Aranka. Zenin dan rekannya memasuki rumah sederhana yang tampak seperti rumah pada umumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Mereka berdua berjalan mendekati sebuah dinding, dan dengan hati-hati Zenin menekan bagian tertentu pada dinding tersebut. Tiba-tiba, sebuah pintu tersembunyi terbuka dan mengungkapkan jalan menuju ruang bawah tanah. Mereka berdua langsung turun ke ruang bawah tanah tersebut, dengan langkah pasti dan hati-hati. Begitu sampai di bawah, mereka disambut oleh dua orang penjaga yang tampak tegap dan waspada. Melihat Zenin dan rekannya, kedua penjaga tersebut segera membungkuk hormat. Zenin mengangguk ke arah mereka, lalu melanjutkan perjalanan ke pintu lain yang ada di ruang bawah tanah itu. Pintu tersebut terbuka, dan Zenin pun memasuki ruangan yang ada di dalamnya. Saat berada di dalam, terlihat beberapa orang yang sudah menunggu mereka. Mereka tampak serius dan siap untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Apa kalian mendapatkannya? Kau tegur salah satu orang yang tampaknya sebagai pemimpin di ruangan tersebut. Zenin hanya mengangguk singkat, lalu duduk di kursi yang sudah disediakan untuknya. Rekannya duduk di sebelahnya, dan pertemuan pun dimulai. Sebuah buku yang mereka ambil dari Kastil Diamond diberikan pada sosok pemimpin mereka. Kami ketahuan oleh Mahesa. Ucap Zenin tiba-tiba. Sontak saja hal tersebut membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut mengernyitkan dahi. Salah satu dari mereka yang memiliki wajah sangar menggebrak meja. Zenin, bukankah sudah kukatakan untuk hati-hati? Tegurnya dengan ekspresi marah. Jika sudah begini, buat apa kita selama ini bersembunyi? Maaf, seharusnya aku lebih hati-hati. Ucap Zenin tidak berdaya sambil menundukkan kepalanya. Cih, seharusnya aku melakukannya sendiri, tidak memberikan misi ini pada orang buta sepertimu. Bentaknya kesal. Brandy, tutup mulutmu. Bukan waktunya untuk kita bertengkar sekarang. Kau tegur sosok pemimpin tegas. Brandy mengepalkan tangannya, dia menatap Zenin kesal, sebelum akhirnya diam tanpa berbicara sepatah kata pun. Mereka yang melihat tingkah Brandy hanya menggelengkan kepalanya. Karena di antara mereka, dialah yang memiliki temperamen buruk. Zarya, apa kamu melihat sesuatu yang aneh di Kastil Diamond? Tanya si pemimpin pada rekan Zenin. Zarya menggeleng. Tidak, hanya saja keluarga Lavendra sepertinya mempekerjakan orang-orang kuat dari perguruan bela diri. Jawabnya yakin.
Si pemimpin mengangguk mengerti, baginya itu hal biasa bagi orang-orang yang mementingkan kekuasaan untuk melindungi diri. Mereka pun membahas masalah buku yang mereka dapatkan, terlepas keberadaan mereka sudah diketahui, bagi pemimpin kelompok tersebut itu tidak mempengaruhi rencana mereka. Karena cepat atau lambat mereka juga akan mulai menunjukkan diri. Sementara itu di tempat Levin berada, dia sedang bersantai duduk di kursi bawah pohon taman kota, sambil menatap langit siang hari itu yang begitu terik. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumam Levin pelan, bertanya pada dirinya sendiri. Levin yang tidak memiliki wawasan sama sekali untuk membangun sebuah perusahaan atau memulai bisnis, tentu dia bingung dengan kedudukannya sekarang. Walau dia sudah memiliki segalanya, tapi rasanya aneh jika dia tidak melakukan apapun. Tiba-tiba seorang wanita berpenampilan anggun, menyodorkan minuman dingin ke pipi Levin, membuat pria itu sontak terkejut. Astaga, dingin! Seketika dia terdiam ketika melihat seorang wanita yang tersenyum padanya sambil menyodorkan minuman kaleng dingin. Maaf, aku cuma mau menawarkan minum, sekalian mau duduk di sini, apa boleh? Tanya wanita itu tanpa basa-basi. Levin hanya mengangguk, masih bingung dengan siapa sosok wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu. Wanita tersebut menyerahkan minuman dingin yang dia sodorkan ke Levin, lantas duduk di sebelah pria itu sambil menenggak minuman dingin miliknya. Levin menatap wanita itu dengan seksama, bertanya-tanya dalam hati siapa dia, kenapa tiba-tiba menghampirinya. Jangan menatapku seperti itu, nanti kamu jatuh cinta denganku. Ucapnya sambil menoleh ke Levin dan tersenyum menawan. Seketika Levin langsung membuang wajahnya yang merah merona, karena tersipu malu, kedapatan menatap wanita itu sedari tadi. Si wanita mengulas sebuah senyum. Aku hanya ingin menawarkan kerja sama dengan Anda, Tuan Manas. Ucapnya lembut. Levin refleks menoleh, karena wanita itu tahu namanya. Kau tahu siapa aku? Tanyanya penasaran sambil menunjuk dirinya sendiri. Wanita itu tanpa ragu mengangguk. Siapa yang tidak tahu Anda di kota Aranka, pria miskin yang tiba-tiba menjadi kaya mendadak? Levin tersenyum getir, dia menghela nafas lantas bertanya. Jadi, apa yang ingin kamu tawarkan? Apa Anda pernah mendengar tentang Lunar Petroleum? Tanya si wanita memastikan. Levin menggelengkan kepalanya, dia tentu saja tidak pernah tahu tentang perusahaan yang ada di luar kota Aranka. Si wanita menghela nafas, dia kira kalau Levin tidak begitu tertarik dengan bisnis apapun, karena kekayaannya sudah sangat luar biasa menurut desas-desus. Tuan Manes, saya Felicity Lunar. Anak dari pemilik Lunar Petroleum, kedatangan saya ke kota ini secara khusus ingin bertemu Anda, untuk menjalin kerjasama dengan Manastarium Group. Ucapnya memperkenalkan diri. Ah, seperti itu. Jawab Levin seolah tidak tertarik sama sekali. Felicia mengerutkan keningnya, dia merasa ada yang aneh dengan Levin yang seolah benar-benar tidak peduli dengan bisnis sama sekali. Padahal Lunar Petroleum merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di Timur Tengah. Levin beranjak dari duduknya. Jika ingin mengajukan kerjasama datang langsung ke Manastarium Group, orang-orangku akan mempertimbangkannya. Ucapnya seraya berjalan meninggalkan Felicia. Terima kasih untuk minumannya. Lanjutnya sambil mengangkat tangan yang menggenggam minuman pemberian Felicia. Felicia tertegun di sana, menatap punggung Levin yang pergi begitu saja, tanpa peduli sama sekali dengan dirinya. Nona? Asisten Felicia menghampirinya, menegur dengan khawatir karena nona mudanya diabaikan oleh Levin. Namun, tiba-tiba Felicia tersenyum. Pria yang menarik, dia seolah tidak membutuhkan bisnis sama sekali, tetapi mampu merekrut orang-orang yang kompeten, sungguh tipe idamanku. Gumamnya kagum terhadap Levin. Asisten Felicia terkejut dengan pernyataan tuannya, dia tidak menyangka kalau Felicia akan langsung tertarik dengan Levin, padahal mereka baru pertama kali bertemu, ditambah Felicia bukanlah wanita yang suka bermain-main dengan pria, tentu hal itu sangat mengejutkan baginya. Bab ke-44. Felicia Lunar, putri sulung dari Raja Kuratar, berdiri menatap kepergian Levin yang meninggalkannya begitu saja dengan senyum penuh arti. Lunar Petroleum, perusahaan minyak milik keluarganya, merupakan salah satu perusahaan terbesar di Timur Tengah dan menjadi penopang perekonomian negara Kuratar. Seharusnya Felicia datang ke kota Aranka untuk menikmati liburan, namun entah mengapa, ia malah menemukan dirinya terpikat oleh gosip tentang seorang taipan misterius yang sukses menciptakan kekayaan dalam waktu singkat, bahkan berasal dari kalangan miskin. Felicia yang penasaran langsung memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki mengenai taipan tersebut. Tak lama, bawahannya berhasil menemukan informasi mengenai taipan itu, yang ternyata bernama Levin. Felicia pun memutuskan untuk bertemu dengan Levin untuk memuaskan rasa penasarannya. Karena itulah dia bisa menemukan keberadaan Levin sedang berada di taman kota Aranka. Terlihat Felicia pergi dengan beberapa pengawalnya ke mobil. Karena dia tidak mau dikenali sebagai seorang putri raja, dia pun datang ke Aranka secara diam-diam. Apa kalian sudah menemukan tempat tinggalnya? Tanya Felicia saat sudah duduk di dalam mobil. Sudah Nona, beliau tinggal di Mansion Dreams, tidak jauh dari tempat ini. Jawab pengawal yang duduk di sebelah sopir. Bagus, atur waktu untuk mengunjungi rumahnya. Ucap Felicia lembut. Pengawalnya mengangguk, sopir pun menyalakan mobil, perlahan menginjak pedal gas, mengemudikan mobilnya ke hotel tempat Felicia menginap. Sementara itu, Levin masih berdiri bersandar di mobilnya, dengan Rico yang terlihat berdiri di sampingnya sambil menundukkan kepala. Ini sangat membosankan. Gerutu Levin sambil menenggak minuman pemberian Felicia. Apa kamu punya sesuatu yang menarik, misalnya tempat bersenang-senang, Rico? Lanjutnya bertanya setelah menenggak minuman di tangannya. Rico menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sesuatu yang menarik? Gumamnya sambil berpikir. Setelah beberapa saat Rico menemukan sesuatu yang menurutnya bisa menghibur kegelisahan tuannya.
Tuan, apa Anda mau pergi ke markas kami? Levin yang mendengar itu tersenyum. Ah, benar juga, aku belum pernah ke sana, kita ke sana sekarang juga. Serunya bersemangat, langsung memasuki mobil. Rico mengulas sebuah senyum, dia pun bergegas masuk ke mobil. Sambil menyalakan mesin mobil dia memberi pesan pada Lloyd, kalau mereka akan pergi ke markas. Mobil pun meninggalkan parkiran taman kota, menuju markas Lloyd dan para bawahannya yang ada di perbatasan kota Aranka dan Heza. Setelah melalui perjalanan selama 1 jam, akhirnya mereka tiba di markas Lloyd. Di hadapan mereka, terdapat sebuah bangunan berwarna abu-abu yang tampak seperti rumah biasa berlantai 2. Namun, ada sesuatu yang membuat tempat itu terlihat berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Halaman rumah tersebut tampak sangat tandus, tidak ada tanaman ataupun bunga yang menghiasi lingkungan sekitarnya. Semak-semak kering dan dedaunan yang gugur menjadi pemandangan yang mendominasi di sekitar markas Lloyd. Udara di sekitar bangunan itu terasa lebih dingin dan suram, seolah memberi kesan misterius pada tempat itu. Di depan pintu masuk, terdapat sebuah papan nama yang sudah lusuh dan hampir tidak terbaca lagi. Mereka berdua langsung turun dari mobil, tetapi Rico merasakan ada sesuatu yang aneh dengan markas, karena tidak ada satu orang pun yang menyambut mereka. Tuan, tunggu dulu! Kau tegur Rico terlihat waspada sambil mengeluarkan pistolnya ketika akan memasuki pintu markas. Levin mengerutkan kening. Ada apa, Rico? Tanyanya pelan. Rico hanya menaruh jari tunjuknya di mulut, meminta agar Levin diam dulu. Dia pun berjalan perlahan mendekati pintu pelan-pelan, dia membuka pintu dan langsung menodongkan senjatanya. Ketika sampai di dalam Rico menyipitkan matanya, melihat beberapa anggotanya yang ada di sana tampak sedang bersantai. Apa kau mau membunuh kami, Rico? Kau tegur salah satu dari mereka yang melihat Rico menodongkan pistolnya. Rico yang mendapatkan teguran tersebut langsung menurunkan pistolnya. Kenapa kalian bisa sangat bersantai seperti ini? Di mana Jimmy dan Lian? Tanyanya kesal karena rekan-rekannya sangat santai, ditambah 2 penjaga pintu juga tidak ada. Jimmy sedang beli sesuatu, sementara Lian di kamar mandi. Jawab salah satu dari mereka. Rico menghela nafas berat. Bukankah aku sudah bilang kalau Tuan Manes akan ke sini? Kenapa kalian tidak menyambutnya? Tanyanya sedikit kecewa. Menyambutnya, untuk apa? Jawab seorang pria berambut pirang. Benar itu, lagi pula kami hanya bekerja di bawah pimpinan Tuan Lloyd, bukan di bawah dia. Timpal pria yang sedang mengunyah permen karet. Rico yang mendengar hal itu mengerutkan kening, dia tidak menyangka kalau rekan-rekannya akan bersikap begitu di saat Levin datang ke tempat itu. Ah, jadi kalian hanya tunduk pada Lloyd? Tanya Levin yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku. Apa perlu aku memberikan kenang-kenangan untuk kalian? Lanjutnya bertanya sambil menyeringai tipis. Tuan Manes, tolong maafkan mereka yang tidak tahu apa-apa tentang Anda, karena mereka baru pulang dari menjalankan misi. Ucap Rico ketakutan. Melihat Rico menundukkan kepala pada Levin, pria berambut pirang dan yang mengunyah permen karet beranjak berdiri, menghampiri Levin. Jadi ini orang yang Tuan Lloyd bicarakan. Ucap pria berambut pirang sambil menatap Levin dengan hina. Cih, apa hebatnya pria kaya seperti di... Sud. Biug. Duak. Pria berambut pirang belum selesai bicara, Levin langsung menghantam perutnya dengan pukulan pengutan tubuh hingga dia terhempas beberapa meter ke belakang hingga menabrak dinding. Seteguk darah langsung dimuntahkan pria berambut pirang ketika jatuh tersungkur di lantai. Sontak saja hal tersebut membuat seluruh bawahan Lloyd yang sedang bersantai di sana terkejut. Mereka semua menatap Levin, terlihat sorot mata mengintimidasi dari Levin, tidak tampak santai saat dia pertama kali masuk ke rumah tersebut. Jangan berani menatapku dengan tatapan seperti itu lagi, aku sudah muak melihat tatapan orang yang memandangku remeh, apa kau mengerti? Suara Levin terdengar begitu dingin, sampai-sampai Rico yang berdiri di sampingnya bergidik ngeri dan langsung menelan ludah. Pria yang mengunyah permen karet, merasakan tubuhnya merinding, merasakan tatapan ingin membunuh Levin pada rekannya saja sudah membuatnya tahu kalau orang di depannya bukanlah orang biasa. Tanpa disadari dia sampai refleks melangkah mundur, menjauh dari Levin. Tuan Manes, tolong kendalikan amarah Anda, kami di sini bekerja untuk Anda. Ucap Rico ketakutan sambil bertekuk lutut di samping Levin. Levin menghela nafas. Kemana Laud? Tanyanya pada pria yang sedang mengunyah permen karet di depannya. Pria itu langsung menelan pemeran karetnya dan menjawab. Tuan Lloyd sedang keluar bersama Dino, sebentar lagi beliau juga pulang. Jawabnya tergagap. Benar saja, baru saja pria tersebut selesai bicara, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Levin dan yang lain refleks menoleh, terlihat Lloyd bergegas berlari masuk ke dalam rumah bersama Dino. Saat Lloyd masuk ke dalam rumah tersebut, dia langsung menyapa Levin dengan sopan. Maaf tuan, saya tadi ada di jalan. Tidak apa, aku hanya ingin mampir ke sini, apa mereka bawahanmu? Tanya Levin dengan suara dingin. Lloyd melirik bawahannya, melihat pria berambut pirang sedang dipapah salah satu rekannya dengan kondisi terluka. Dia menghela nafas berat. Maafkan saya Tuan Manes, mereka baru pulang menjalankan misi, sehingga belum tahu siapa Anda, saya bertanggung jawab karena mereka sudah lancang dengan Anda. Ujarnya sopan masih melirik pria berambut pirang. Lupakan itu, aku hanya ingin bersantai di sini, Rico antar aku berkeliling. Perintah Levin langsung meninggalkan tempat tersebut menuju halaman belakang. Baik Tuan. Jawab Rico bergegas mengekori Levin. Selepas Levin meninggalkan ruangan tersebut, Lloyd langsung menjambak rambut pria yang tadi mengunyah permen karet. Biug! Biug! Lloyd tanpa ampun memukuli bawahannya tersebut. Apa kalian bodoh?
Bisnis kita bisa hancur jika beliau marah. Bentaknya. Ampun Tuan, maafkan kami. Ucap pria itu memohon dengan rambut masih dicengkram Lloyd. Lloyd menghempaskan pria itu, dia menatap semua bawahannya. Kalian boleh menyombongkan diri dengan orang lain, tapi tidak dengan Tuan Manas. Raungnya marah. Semua bawahan Lloyd menundukkan kepala, mereka ketakutan melihat Lloyd tampak sangat marah. Kecuali Dino yang terlihat menyeringai, karena dia dan Rico yang selama ini bertugas menjaga Levin dan istrinya. Bab ke-45. Levin yang pergi ke halaman belakang rumah tersebut bersama Rico, dia terkejut melihat halaman belakang yang disulap menjadi tempat pelatihan menembak dan sebagainya. Astaga, apa kalian tidak digeledah polisi, membangun tempat seperti ini? Tanya Levin terkejut. Rico tersenyum kecut. Tuan, Anda seperti tidak tahu saja bagaimana kepolisian Aranka, ada yang semuanya beres. Jawabnya enteng. Ah, kamu benar juga. Aku lupa kalau negara ini memang sangat bobrok, mereka yang punya uang maka berkuasa. Ujarnya sambil menghampiri tempat latihan menembak, mengambil pistol yang tergeletak di sana. Levin memperhatikan pistol dengan seksama, tangannya terasa sedikit gemetar ketika ia meraba genggaman senjata itu. Matanya melihat setiap detail dari pistol tersebut, seolah mencoba memahami cara kerjanya. Apa ini ada pelurunya? Tanya Levin pada Rico yang berdiri di sampingnya. Rico mengangguk pelan. Apa Anda ingin mencobanya? Levin mengangguk pelan. Rico mengisi peluru ke dalam pistol dengan cekatan, walau dia sebenarnya ragu. Apakah tuannya itu pernah memegang senjata atau tidak? Dia berusaha menahan kecemasannya dan menunjukkan wajah yang tenang. Silakan Tuan. Ucap Rico sopan setelah memasukkan peluru ke dalam pistol. Levin menerima pistol itu, perlahan mengarahkan senjata itu ke target latihan yang terbuat dari bahan gabus hitam dengan lingkaran target berwarna putih dan merah. Tatapan matanya terlihat begitu tajam, tubuhnya secara refleks memperkuat setiap jaringan syaraf yang akan digunakan untuk menembak. Levin mengikuti napas dalam-dalam, kemudian menahan nafasnya. Ia merapatkan jari telunjuknya ke pelatuk, merasa detik-detik itu terasa sangat lambat. Dor! Dalam sekejap, suara letusan terdengar dan peluru keluar dari laras pistol menuju target. Levin terkesiap sejenak, merasa ada getaran yang mengguncang tangannya. Rico membelalakan matanya terkejut saat tembakan pertama Levin langsung mengenai pusat target. Dia menelan ludah, menatap tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sudah kuduga, selain pandai bela diri, beliau juga pandai menggunakan senjata, kemampuan keluarga tersembunyi memang berbeda. Gumam Rico dalam hati. Levin menatap Rico sejenak, kemudian kembali fokus pada target. Dia merasa ada keinginan yang kuat untuk menguasai kemampuan menembak ini, menggenggam pistol itu dengan lebih percaya diri dan bersiap untuk tembakan berikutnya. Dor! Dor! Terdengar letusan pistol beberapa kali, dan semuanya tepat mengenai target yang sama, hal itu sontak saja membuat Rico benar-benar kagum. Levin mengulas sebuah senyum. Wah, ternyata aku juga jago juga menembak. Pujinya pada diri sendiri. Rico hanya tersenyum masam. Itu bukan jago lagi, tapi sangat mahir. Ucapnya dalam hati. Levin menaruh pistol tersebut dan mencoba semua alat latihan yang ada di sana, terlihat dia menikmati semuanya, karena hampir semua alat latihan yang ada di sana dia bisa menggunakannya, walau harus sangat fokus melakukannya. Tanpa terasa hari pun sudah sore, perut Levin juga mulai lapar, mengingat dari tadi siang dia hanya makan roti saja. Rico, apa kamu sudah meminta seseorang menjemput istriku? Tanya Levin sembari berjalan keluar dari tempat latihan. Rico mengangguk. Tuan Bruce sudah mulai pulih, beliau yang mengajukan diri untuk menjaga istri Anda Tuan. Jawabnya sopan. Levin hanya mengangguk, terus berjalan keluar tempat tersebut, saat berada di ruang depan, terlihat semua bawahan Lloyd kali ini menunggunya dan langsung memungkukkan badan padanya. Melihat hal itu Levin bersikap biasa saja, tidak menegur mereka, langsung keluar dari rumah tersebut. Lloyd mengantar Levin sampai ke mobil bersama Rico dan Dino yang akan ikut dengan Levin untuk berjaga di mansion. Lloyd, aku tidak melihat hacker di sini, apa mereka berada di markas berbeda? Tanya Levin sebelum masuk ke dalam mobil. Benar Tuan, lebih tepatnya mereka membaur dengan orang-orang biasa, agar tidak ada yang bisa melacaknya, saya di sini hanya menerima laporan dari mereka. Jawab Lloyd sopan. Levin mengangguk mengerti, dia pun langsung masuk ke mobil tanpa bertanya apa-apa lagi. Rico dan Dino juga bergegas masuk ke mobil. Mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Levin sampai di Mansion Dreams saat hari menjelang petang, saat mobilnya berhenti di depan mansion, dia mengerutkan kening melihat ada beberapa mobil mewah yang terparkir di sana. Melihat mobil-mobil tersebut tentu saja Levin penasaran, dia pun bergegas masuk ke dalam mansion. Aku bilang pergi, Paman. Begitu Levin menginjakan kaki di mansion, dia disambut dengan pemandangan sang istri sedang berdebat dengan salah satu saudara ayahnya sambil membentaknya. Cassandra, kau harus menuruti permintaan kakekmu, karena dialah kau ada di dunia ini. Seru Ruli Norma, kakak ayah Cassandra, dengan wajah yang penuh emosi. Benar Cassandra, ini semua demi keluarga Norma, mintalah suamimu agar bekerja sama dengan Norma Group. Timpal Lerone, istri Ruli, dengan nada yang tegas. Melihat situasi tersebut, Levin bergegas menghampiri sang istri dan menggenggam tangannya erat. Tatapan Levin terhadap Ruli begitu tajam seolah hendak menusuk. Ruli tersenyum penuh arti, tampak sudah menunggu kedatangan Levin. Akhirnya kau pulang juga, Levin. Cepat tanda tangani berkas ini, dengan begini kamu akan diterima keluarga kita. Ujar Ruli sambil mengepalkan berkas yang telah ditunggu-tunggu, lalu menyodorkannya pada Levin. Levin, anggap saja ini sebagai tanda terima kasih,
karena kami mau menampungmu selama 3 tahun. Ucap Lerone dengan sinis, tanpa rasa malu. Levin menyipitkan matanya. Kalian memang lebih hina dari sampah, tidak pernah belajar dari kesalahan. Ujarnya dengan suara dingin. Levin, jaga mulutmu. Kami kesini karena hanya ingin mendapatkan apa yang harus kami dapatkan. Kau tidak bisa membuang kami begitu saja. Ujar Ruli masih angkuh. Paman cukup. Apa kalian sama sekali tidak tahu malu? Kalian selama ini menghina kami. Sekarang meminta sesuatu sesuka hati kalian. Apa kalian pikir kami bodoh? Bentak Cassandra tampak sangat marah. Cassandra, pergi! Bentak Cassandra dengan suara lantang. Sontak saja hal tersebut membuat Levin terkesiap. Dia tidak pernah melihat istrinya sampai marah seperti itu. Ruli dan Lerone saling menatap satu sama lain. Mereka menggertak giginya, bukannya takut tapi berniat melawan Cassandra tanpa rasa malu sama sekali. Namun, saat mereka akan berbicara lagi, tiba-tiba Dino dan Rico memiting leher keduanya sambil memelintir tangan mereka. Apa kalian tuli? Nyonya sudah menyuruh kalian pergi. Ucap Rico sambil memperkuat pitingan lengannya di leher Lerone, hingga dia kesulitan berbicara, begitu juga dengan Rico yang memegangi Ruli. Tuan, apa perlu kami ikat mereka dengan batu dan tenggelamkan ke laut? Tanya Dino sambil tersenyum layaknya psikopat. Lakukan sesuai kalian, asalkan tidak ada jejaknya. Jawab Levin sambil membawa Cassandra pergi dari sana. Mata Ruli dan Lerone membelalak saat Levin mengatakan hal tersebut tanpa ragu sama sekali. Ditambah Cassandra juga seolah tidak peduli. Hahaha, terima kasih Tuan, karena memberikan saya mainan baru. Seru Dino sambil tertawa senang yang membuat Ruli dan Lerone semakin ketakutan. Rico hanya menghela nafas, mereka berdua pun menyeret paman dan bibi Cassandra keluar dari rumah. Sementara itu Cassandra yang dipapah Levin ke kamar, menghentikan langkahnya. Ada apa sayang? Tanyanya lembut. Cassandra menghela nafas. Kamu masih ada tamu di ruang tamu. Lisa sedang menemani mereka. Pergilah temui mereka dulu. Ucapnya terlihat lemah. Tamu? Siapa? Tanya Levin bingung. Cassandra menggeleng. Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya dia seorang bangsawan dari negara tetangga. Katanya kamu mengenal dia. Jawabnya lesu sambil melepaskan genggaman tangan Levin dan berjalan naik ke tangga. Levin hanya bisa menghela nafas. Dia membiarkan Cassandra agar menenangkan diri terlebih dahulu dan bergegas menemui tamunya terlebih dahulu. Saat sampai di ruang tamu, Levin menyipitkan matanya ketika melihat siapa tamu yang sedang menunggunya tersebut. Bab